Pelantikan dan rapat kerja Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang berlangsung di kampus UMSU di Medan ditandai dengan berlangsungnya seminar dan penyampaian refleksi hukum oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo. Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo menyampaikan refleksi hukum terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Beberapa hal yang mendapat sorotan Trisno Raharjo adalah kasus pengambilan hak tanah penduduk pribumi Rempang Riau dengan dalih sebagai proyek strategis nasional. Selain kasus Rempang, Trisno Raharjo juga menyoroti kasus PIK 2 di Jakarta yang beralih fungsi dari kawasan hutan mangrove menjadi pemukiman. Trisno Raharjo sampaikan di luar kasus-kasus besar tersebut, sesungguhnya masih banyak kasus-kasus hukum lainnya yang harus disikapi. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi berkenaan dengan hukum dan hak asasi manusia tahun 2024. Lalu saya menyoroti tentang penghormatan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia ini memang banyak mendapatkan sorotan, terutama menurut hemat saya beberapa tahun yang lalu ketika terjadi kasus yang melibatkan petinggi kepolisian. Kemudian polisi itu kalau di jalan raya dipanggilnya sambu. Kalau saya jalan itu supir taksi itu bilang itu sambu lewat, kata itu. Sambu, bukan polisi. Itu untuk menunjukkan bahwa kasus itu sangat-sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kepolisian. Nah, kita juga melihat bahwa di luar kasus itu banyak hal-hal yang muncul dan perlu disikapi dengan sebaik-baiknya. Kalau beberapa bulan yang lalu ada upaya untuk otopsi terkait dengan jenazah Afif, salah satu warga Muhammadiyah yang meninggal karena dianggap perlakuan yang tidak pas oleh pihak kepolisian, meskipun hasil otopsi menunjukkan bahwa ia lompat dari jembatan. Tapi karena Muhammadiyah terlibat pada saat itu, dari ahli forensik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, kami Muhammadiyah meminta bantuan untuk melakukan menjadi anggota tim otopsi. Dari hasil pemeriksaan itu ada pandangan yang berbeda yang disampaikan terutama kepada LBHAP karena yang menangani adalah LBHAP. Nah, kita juga melihat di tahun 2024 ini masih ada kasus yang terjadi di Semarang, kemudian kasus polisi menembak polisi, ya, kaitannya di Sumatera Barat, dan kemudian yang di Semarang itu siswa pelajar SMA yang dikenakan tembakan, ya, karena katanya ada kerusuhan tawuran, ya, tapi ternyata tidak ada. Ya, ini menurut saya seharusnya bisa diperbaiki oleh pihak kepolisian, terutama kalau kita melihat berbagai rangkaian yang ada di kepolisian untuk dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam penanganan segala hal terkait tindak pidana. Ini salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Forum Dekan yang menyampaikan bagaimana sebenarnya masalah yang terjadi di Rempang, ya. Ketika demo besar-besaran kaitannya dengan
proyek strategi nasional ini kemudian ada beberapa warga yang ditangkap. Majelis Hukum dan HAM dan LHKP itu melakukan pendampingan. Kami datang untuk memberikan pandangan-pandangan hukum dan mengirimkan ahli untuk menjadi pemberi keterangan ahli di persidangan kaitan dengan kasus tersebut. Lalu tentu yang menjadi perhatian adalah salah satunya PSN PIK 2. Ya, ini juga jadi hal yang perlu dikaji dengan baik. Pelantikan dan rapat kerja Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah berlangsung di Kota Parapat. Di Parapat, rapat Forum Dekan Fahum PTMA juga mengeluarkan pernyataan pelanggaran hukum dan HAM tahun 2024 dengan tajuk Represivitas Aparat dan Dalih Keamanan Nasional, Catatan Hukum dan HAM sepanjang tahun 2024 di Indonesia. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.